Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan? Ketemu lagi di channel YouTube saya. Ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Oke, jangan lupa kawan-kawan subscribe ya kalau misalnya belum subscribe. Nah, kawan-kawan, hari ini kita akan belajar tentang modul ajar. Apa sih sebenarnya modul ajar itu? Jadi modul ajar ini sama dengan RPP di kurikulum 2013. Cuma di kurikulum sekolah penggerak, RPP itu namanya adalah modul ajar. Atau dalam kurikulum prototype itu namanya adalah modul ajar, atau kurikulum 2022 itu namanya adalah modul ajar. Jadi kan kawan-kawan tahu kan kalau akan ada perubahan kurikulum. Nah, RPP di kurikulum 2013 namanya adalah modul ajar di kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum 2022 atau kurikulum prototype. Nah, secara definisi, modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, kawan-kawan, modul ajar ini merupakan implementasi dari tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau diurutkan, yang paling tinggi itu profil pelajar Pancasila, kemudian diturunkan lagi dalam capaian pembelajaran, diturunkan lagi dalam yang namanya tujuan pembelajaran, dan diturunkan lagi yang namanya modul ajar. Nah, modul ajar ini mungkin antara satu sekolah dengan sekolah lain agak berbeda, tetapi esensinya sama ya. Memang tidak harus sama 100%, tetapi punya esensi dan substansi yang sama mengikuti panduan yang memang sudah ditentukan. Oke. Nah, modul ajar ini isinya itu ada 3. Secara garis besar kawan-kawan, modul ajar ini ada 3 isi. Yang pertama adalah informasi umum, kemudian kegiatan inti, dan lampiran. Kita akan buka satu persatu. Yang pertama kawan-kawan, informasi umum. Oh ya, nanti kita juga akan belajar cara membuat modul ajarnya, sekaligus saya akan berikan contoh RPP atau modul ajarnya. Nah, untuk poin pertama, komponen informasi umum ini isinya adalah identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Nanti kita akan bahas satu persatu kawan-kawan. Oke, kemudian di kompetensi inti isinya adalah yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan data media, dan refleksi peserta didik dan guru. Untuk komponen ketiga adalah lampiran. Lampiran ini berisi tentang LKPD, ada bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Glosarium ini mungkin baru muncul di kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum prototype atau kurikulum 2022 ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini sekarang kita akan belajar cara membuat RPP, dan ini saya berikan contoh RPP-nya juga ya. Oke, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa modul ajar atau RPP ini sebenarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah informasi umum, oke. Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti, oke. Kemudian yang ketiga adalah yang lampiran, kawan-kawan. Oke. Setelah kita tahu 3 komponen utama ini, maka kita akan bahas isi dari masing-masing komponen. Yang pertama, informasi umum. Informasi umum ini berisi identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, dan model pembelajaran. Oke, satu persatu dulu kita bahas tentang informasi umum. Yang pertama adalah identitas sekolah. Pasti kawan-kawan juga udah tahu, dan ini hampir mirip dengan RPP di kurikulum 2013. Nama sekolah jelas, nama penyusun, fase kelas, alokasi waktu jelas. Ini udah paham ya. Kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal ini maksudnya apa? Kompetensi awal ini adalah kompetensi yang perlu dimiliki peserta didik atau siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi semacam prasyarat begitu. Kalau akan mempelajari materi ini, maka harus sudah memiliki kompetensi ini gitu ya. Misalnya saja ini misalnya pelajaran bahasa Indonesia begitu ya, misalnya tentang karangan deskriptif misalnya. Nah, kompetensi awalnya mungkin peserta ini memiliki pemahaman konsep tentang jenis-jenis karangan atau bisa menjelaskan jenis-jenis karangan. Ini menjadi kompetensi awal yang harus dimiliki ketika akan mengikuti materi, misalnya adalah mengarang ataupun karangan deskriptif, misalnya seperti itu ya, kawan-kawan. Kemudian profil pelajar Pancasila, ya pasti udah tahu ada 6 ya, ada 6.
Dalam RPP ini tidak harus dimunculkan 6-6-nya. Kita bisa memilih 1, 2, atau 3 disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Bisa jadi kita hanya ada 2 dari 6 ini yang kita ambil gitu. Jadi ini semacam penanaman karakter dalam kurikulum 2013 kawan-kawan. Jadi kita pilih saja yang mungkin bisa dilaksanakan atau diimplementasikan atau ditanamkan ke siswa pada materi tersebut. Oke ya. Kemudian sarana dan prasarana. Ini ada media, alat, lingkungan, bahan bacaan ya. Media jelas misalnya video YouTube, PPT atau yang lainnya. Alat ini biasanya bisa laptop, proyektor, handphone dan sebagainya. Lingkungan belajar ini bisa ruang kelas, lab, taman, lapangan atau yang lainnya. Kemudian bahan bacaan ini kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu misalnya kamus boleh, majalah boleh, modul juga boleh. Yang kelima, kawan-kawan, adalah target peserta didik. Jadi target peserta didik ini ada 3 jenis atau 3 macam. Pertama adalah peserta didik reguler, kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, kita pilih aja salah satu sesuai dengan target peserta didik kita. Ya, lazimnya umumnya sih peserta didik reguler ya kawan-kawan ya. Nah, kalau sudah, kemudian berkaitan dengan model pembelajaran. Model pembelajarannya itu bisa tatap muka, jarak jauh, atau blended learning. Ini disesuaikan dengan model pembelajaran yang kawan-kawan lakukan pada waktu itu gitu loh. Yang dilakukan pada kelasnya atau itu nanti apa? Misalnya blended learning, ya udah berarti tulis saja model pembelajarannya blended learning. Atau misalnya tatap muka, ditulis saja tatap muka. Oke? Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti, kawan-kawan. Kompetensi inti ini isinya adalah tujuan, pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jelas di setiap komponen RPP ataupun juga bahan ajar, modul ajar, ini pasti ada yang namanya tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran saya kira ini sama dengan RPP ya, bikin RPP seperti itu. Saya kira kawan-kawan sudah sangat-sangat paham. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna itu apa? Pemahaman bermakna itu adalah manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti pembelajaran, dan manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya ya. Kalau sebelumnya mungkin tidak ada, tetapi ini dimunculkan. Jadi pemahaman bermakna itu adalah manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti pembelajaran ya. Manfaat tersebut atau manfaat ini nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini hanya sebagai contoh, artinya kawan-kawan bisa mengkreasi sendiri-sendiri untuk redaksinya atau kalimatnya. Ini contoh misalnya ya, kemampuan menulis sangat penting sebagai sarana mengungkapkan ide, gagasan, dan sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dengan kemampuan menulis, kita dapat menjadi jurnalis, penulis buku, dan sebagainya. Itu pemahaman bermakna. Setelah itu kawan-kawan adalah pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini apa? Pertanyaan pemantik itu adalah sebuah pertanyaan yang bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis, kawan-kawan. Ini bisa dimunculkan di awal-awal pembelajaran begitu ya. Misalnya, pernahkah menulis karangan? Bagaimana langkah-langkah menulis karangan? Karangan apa yang pernah kamu tulis? Bagaimana tanggapan orang ketika membaca karanganmu? Dan sebagainya ya kawan-kawan ya. Oke, itu adalah pertanyaan pemantik. Nanti tentunya pertanyaan pemantik ini disesuaikan dengan karakter mata pelajarannya masing-masing. Oke, berikutnya adalah persiapan pembelajaran ya. Apa yang perlu disiapkan dalam pembelajaran itu? Misalnya menyiapkan contoh karangan atau menyiapkan LKPD, menyiapkan majalah dan sebagainya. Kalau misalnya memang itu perlu disiapkan. Ini sesuai dengan karakter dari masing-masing bidang studi. Kemudian yang kelima adalah kegiatan pembelajaran, kawan-kawan. Nah, kegiatan pembelajaran ini sama dengan ketika kita membuat RPP, ada pembukaan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Sebagai contoh saja ini, kegiatan pembelajaran misalnya pembukaan, guru mengucapkan salam, mengecek kehadiran, guru berdoa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan pembelajaran, teknik penilaian, kemudian persepsi, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti silahkan dilakukan sesuai dengan
model pembelajaran yang kawan-kawan pilih gitu ya. Misalnya menggunakan problem based learning, berarti sintakmatik atau urutan-urutan problem based learning itu bisa dimasukkan ke sini ya. Ini sebagai contoh saja, misalnya guru menyampaikan materi tentang karangan deskriptif, guru memberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, kemudian siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan, dan saling tukar informasi tentang karangan deskriptif. Kemudian siswa mempresentasikan hasil kelompok diskusi. Nah, oke, itu contoh saja, artinya ini sangat tergantung dengan mata pelajarannya masing-masing dan kreativitas dari kawan-kawan semua. Kemudian yang ketiga atau berikutnya adalah penutup. Jelas ya, ini kaitan dengan menyimpulkan pembelajaran begitu ya, atau juga menutup kegiatan pembelajaran, refleksi dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah assessment. Assessment di sini itu ada 3 jenis ya. Jadi modul ajar. Asesmen modul ajar ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah diagnostik, kemudian formatif, dan sumatif. Oke, yang pertama diagnostik. Jadi diagnostik ini adalah asesmen sebelum pembelajaran kawan-kawan. Jadi di asesmen dulu atau dinilai dulu sebelum pembelajaran. Kemudian formatif ini adalah asesmen selama pembelajaran atau penilaian selama pembelajaran. Penilaiannya itu bisa penilaian proses, misalnya penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian sumatif ini adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran, ya. Oke. Nah, berikutnya kawan-kawan, pengayaan dan remedial ini juga ada ya, muncul di kurikulum 2013 dan juga muncul di modul ajar. Kayaknya kalau ini nggak perlu dijelaskan, kawan-kawan pasti sudah sangat paham ya, pengayaan untuk apa, remedial untuk apa. Ini ada. Kemudian berikutnya adalah ada refleksi. Refleksi ini ya selayaknya melakukan refleksi, misalnya saja contohnya, apakah siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, apakah dalam pembelajaran, misalnya kendalanya apa, kemudian apakah siswa dapat dianggap tuntas dalam pembelajaran dan sebagainya. Silahkan berkreasi dengan refleksi ini kawan-kawan. Setelah itu adalah lampiran. Lampiran ini isinya adalah LKPD, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Jadi glosarium ini semacam tabel istilah-istilah penting yang ada dalam materi tersebut. Itu namanya glosarium. Kemudian kalau daftar pustaka ya berarti bukunya, atau mungkin kalau kita mengambil referensi dari jurnal ya berarti jurnalnya, atau mungkin kita mengambil dari blog, tapi sebaiknya tidak blog ya, karena blog itu salah satu referensi yang lemah gitu kalau misalnya kita gunakan dalam sebuah pembelajaran. Oke ya, kita bisa dari buku, bisa dari misalnya kita mengambil link YouTube, bisa linknya itu dijadikan daftar pustaka dan sebagainya. Oke, kawan-kawan, jadi itu ya untuk modul ajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.